Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Ketemu lagi kita di Victorious Devotion. Senang sekali menyapa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, tubuh jiwa roh kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan akan hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami bisa menikmati hari-hari yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi suluh bagi kaki kami, dan apapun yang kami lakukan hari ini, apapun yang akan kami kerjakan hari ini, semuanya biarlah mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuntun kami, bimbing kami. Berikan kami pengertian yang tepat untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami semua. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau sama-sama membahas tentang kerajaan Allah yang kekal. Berbicara mengenai langit baru dan bumi baru yang dibahas panjang bulan ini, maka pembahasan tersebut tidak akan pernah bisa dilepaskan dengan kerajaan Allah yang kekal. Kalau kita membaca di dalam Wahyu 21 ayat 1, nah ini akan menjadi ayat bacaan yang sering akan terdengar selama bulan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang lama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Nah, Wahyu 2 ayat 21 ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus membawa kita kepada sebuah visi. Jadi hidup kita di dunia ini bukan tidak memiliki tujuan. Bukan tidak memiliki perhentian terakhir. Dan perhentian terakhir kita juga bukannya apa ya, tidak diceritakan, bukannya abstrak, tidak. Tetapi Alkitab sudah memberikan gambaran, Alkitab sudah memberikan penjelasan mengenai ending hidup kita itu akan seperti apa. Alkitab sangat jelas sekali menjelaskan kita berasal dari mana, kita ada untuk apa, dan kemana kita akan pergi. Sangat jelas sekali. Dan pada saat kita mengetahui langit baru dan bumi baru, itu membuat kita menjadikan memiliki gairah hidup. Karena apa? Karena kita tahu asal kita dari mana. Karena kita tahu kita sekarang untuk apa kita hidup. Dan kita tahu ke depannya kita bagaimana. Nah, jadi ayat yang kita baca tadi itu membawa kita pada sebuah visi yang luar biasa. Tentang apa? Tentang langit baru dan bumi baru. Di mana segala sesuatunya yang lama dan segala sesuatunya yang sudah dan sedang kita jalani sekarang ini, semuanya akan mengalami pembaharuan. Dan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kerajaan Allah yang kekal. Dimensi waktu yang masa lalu yang kita lalui terbatas. Dimensi waktu yang kita jalani sekarang ini terbatas juga. Tetapi dimensi yang akan datang di langit baru dan bumi baru yang akan kita jalani itu sifatnya kekal. Tidak terbatas. Tidak ada pesta yang tidak usai. Tidak ada kebahagiaan yang tidak berhenti. Tidak ada air mata yang tidak berhenti. Itu di dunia. Tetapi di langit baru dan di bumi baru, di kerajaan Allah yang kekal itu, sukacita, damai, sejahtera itu tidak terbatas. Karena pada saat kita mengetahui kerajaan Allah berarti ada sang raja, ada penguasa tunggal yang bertahta di atasnya. Yang selama ini kita berusaha mengetahuinya dengan iman, tetapi pada saat itu kita akan bertemu muka dengan muka. Merasakan keindahannya.
bersama-sama dengan Dia. Ini merupakan sebuah pengharapan. Bahasa kerennya itu pengharapan eskatologis. Yang sangat amat berbeda dengan keyakinan kepercayaan yang lain. Setiap kepercayaan, setiap agama itu punya eskatologisnya masing-masing. Tetapi ini yang membedakan antara harapan di masa yang akan datang, di kekekalan nanti, kita orang percaya kepada Yesus Kristus dengan orang-orang yang lainnya. Jadi kerajaan Allah adalah pusat apa? Pusat daripada tujuan hidup kita. Di mana Allah berkuasa penuh atas kita dan seluruhnya. Akhir zaman nanti, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang rusak atau yang telah rusak oleh dosa, rusak karena keterbatasannya, termasuk langit dan bumi yang lama, semuanya mengalami pembaharuan. Menjadi satu ciptaan yang baru tanpa cacat celah, tanpa kekurangan. Maka di situ dikatakan, kalau kita baca satu perikop tadi, tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada sakit penyakit. Semua hal yang dialami secara fisik kita di muka bumi ini mengalami pemulihan. Saya pernah membaca sebuah buku ditulis penulisnya adalah Sonny J. Erickson. Dia adalah seorang yang lumpuh dari leher ke bawah. Kalimat yang membuat saya sangat terberkati pada saat itu adalah, di surga nanti, di kekekalan nanti, saya akan melihat kursi roda saya di pojokan dari ruangan di mana saya berada. Artinya, kelemahan-kelemahan tubuh, situasi-situasi apapun yang dialami secara fisik sekarang ini, itu akan diperbaharui menjadi sesuatu yang baru, yang berbeda dengan yang sekarang kita alami. Jadi apapun keterbatasan dalam kehidupan kita, keterbatasan fisik, keterbatasan apapun, pada saat di kerajaan Allah yang kekal itu, ada pembaharuan. Penderitaan-penderitaan yang kita alami, kesedihan-kesedihan yang alami, bahkan kejahatan-kejahatan yang pernah kita hadapi, kita alami, di sana semua akan lenyap. Yang ada hanya apa? Damai sejahtera serta kehadiran Allah yang sempurna. Pemulihan demi pemulihan yang kita rindukan di muka bumi ini, Dia sediakan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, selama masih kita di muka bumi ini, kita mau memandang hidup kita penuh dengan pengharapan. Hidup kita ada perhentian terakhir yang membuat kita akan mengerti bahwa selama yang kita jalani di muka bumi ini adalah sesuatu yang fana. Apapun itu. Dan tidak bisa dibandingkan dengan apa? Dengan kerajaan Allah yang kekal itu. Kalau nanti kita baca di ayat-ayat selanjutnya itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di Wahyu 21, di sana jalannya terbuat dari apa? Temboknya terbuat dari permata yaspis. Jadi yang menurut kita di muka bumi ini adalah sesuatu yang berharga, di kerajaan Allah cuma jadi tembok. Emas yang kita kumpulkan, yang kemarin Mas Antam sampai dipalsukan untuk itu, di sana Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus dijadikan cuma untuk apa? Untuk jalan. Temboknya terbuat dari permata yaspis, kota terdiri dari emas tulen, dan yang lain-lainnya. Apa yang menurut kita berharga di muka bumi ini dicari siang malam. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Di sana dibuat menjadikan seperti seolah-olah hanya sebuah alat untuk diinjak, untuk dilihat, karena ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Relasi kita dengan Tuhan, Sang Raja, empunya kerajaan yang kekal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup kita saat ini kita gunakan untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Untuk kita masuk dalam langit baru dan bumi baru, yaitu kerajaan Allah yang kekal itu. Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadikan kita
melihat hidup kita berharga, hidup kita indah, hidup kita terlalu sia-sia untuk dihabiskan hanya persiapan, hanya menyibukkan urusan-urusan di muka bumi ini. Ingat, masih ada langit baru dan bumi baru. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu kuat mengingatkan pada kami bahwa ada kerajaan Allah yang kekal. Di mana di sana tidak ada ratapan, di mana di sana tidak ada kesedihan, di mana di sana tidak ada penderitaan. Kalaupun saat ini kami sedang di dalam dunia ini mengalami berbagai macam-macam penderitaan, berbagai macam-macam kesusahan, berbagai macam-macam kesedihan, kejahatan, ketidakadilan. Kami berjuang mati-matian untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan hidup. Tetapi firman Tuhan yang kami dengar memberikan sebuah pengharapan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bahwa semua yang kami miliki pada saat kami di bumi ini, semua akan mengalami pembaruan. Semua akan mengalami pemulihan. Dan yang paling utama adalah Tuhan, kami bisa melihat Raja, segala Raja yang selama ini kami pahami, kami percaya di dalam iman kami, tetapi kami dapat melihat, tetapi kami dapat bersama-sama dengan Engkau, bertemu muka dengan muka. Menikmati hadirat-Mu tanpa ada batasannya. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami di muka bumi ini untuk bisa sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat di dalam menjalani hidup. Tetap beriman kepada Yesus Kristus sampai langit baru dan bumi baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Shalom.